Terima kasih atas komentarnya ya. Kami memang tidak ada program mobil nasional. Kenapa? Karena kami nggak suka drama. Kami tak suka menipu diri sendiri. Kalau tak bisa buat mobil dengan teknologi sendiri. PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Misalnya saya waktu ke Malaysia, itu mobil-mobilnya juga saya aneh. Di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu. Kawan-kawan, aku kaget kali ya. Jadi, aku kan lagi di KL Tower, Kuala Lumpur, Malaysia tuh. Ya kan tuh. Bagus banget view-nya tuh. Pas aku arah balik, aku mampir ke toilet, tuh toiletnya di sana. Terus aku melihat ini nih. Nih. Melihat ini semua. Ada tulisannya World Federation of Great Tower. Biar aku perjelas tuh, World Federation of Great Tower tuh. Tuh, ada tower-tower semua, satu dunia. Ya, seluruh dunia ada di sini tuh, The Great Tower. Tuh, ada Chicago, ada 360 Chicago, ada Burj Khalifa, ada KL Tower. Ada KL Tower. Ya, semua lah di sini tuh. Tapi nggak ada satupun tuh, ada Seoul, ada yang lain. Dari semua tower yang kulihat di sini, kok nggak ada towernya Indonesia kita, tower Monas. Mana Monas tower kita? Itu kenapa kira-kira kok nggak tercantum di sini? Padahal Monas kita itu tinggi, gagah sama ya kan, berapa ratus meter juga. Tapi kok tidak ada ya? Kira-kira kenapa Monas kita nggak tercantum di sini? Nah, menurut kalian kenapa nih di KL Tower ya, di World Federation of Great Tower, kenapa Monas Indonesia nggak ada tertulis, nggak ada tercantum di sini nih? Tuh, padahal ada di sini nih. Tuh, itu kan Indonesia tuh, kenapa nggak ada tuh coba? Siapa yang punya teori? Coba jelaskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan juga informasi, bukan untuk berpolemik atau berselisih di media sosial. Mohon maaf untuk masnya, kenapa Monas tidak tercantum di antara tower-tower yang ada di seluruh dunia. Masnya kan harusnya perlu diselidiki terlebih dahulu, perlu membaca terlebih dahulu, agar dalam penyampaian informasi tidak membuat orang salah paham, Mas. Karena takutnya nanti video Anda mengundang perselisihan di media sosial. Antara tower dan juga monumen atau tugu itu berbeda, Mas. Sedangkan tower yang ada di Malaysia tingginya mencapai 400 lebih. Sedangkan monumen Tugu Monas yang ada di Jakarta cuman 132 meter, Mas. Jangan buat malu orang Indonesia, Mas. Kalau saya lihat backgroundnya Masnya juga seorang orang yang berpendidikan. Lantas kenapa membuat video perbandingan yang seolah-olah tak logik? Hal ini sangat disayangkan. Justru bikin malu orang Indonesia. Kenapa tidak diselidik dulu, Mas? Kadang-kadang saya juga heran ya dengan orang-orang kita. Kalau ke Malaysia, kemudian membuat video perbandingan yang tak logik. Kalau mungkin Monas tingginya 400 meter lebih, Mas, itu perlu dipertanyakan kenapa tidak masuk dalam jajaran tower yang tertinggi di dunia. Monas itu pendek, Mas. Waduh, Mas ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin Masnya shock ya lihat bangunan-bangunan tinggi yang ada di Malaysia. Tapi tidak sampai di situ saja. Kadang-kadang orang kita ini kalau melihat kemajuan sebuah bangsa atau kemajuan sebuah negara tetangga, kadang-kadang merasa seolah-olah negara kita itu yang paling terdepan, paling termaju, dan paling tidak mau dikalahkan. Kita jangan sampai mempunyai sifat-sifat seperti itu, sahabatku semua. Kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, maka kita akan menjadi sebuah negara yang paling terbelakang. Karena apa? Kita merasa tinggi, kita merasa seolah-olah sempurna, sehingga kita terlena, tidak mau belajar. Kira-kira seperti itu ya. Seperti pada video kali ini, ada seorang
konten kreator juga saya lihat membandingkan mobil di Malaysia dan juga mobil di Indonesia. Seolah-olah mobil di Malaysia juga tidak ada yang mobil mewah. Seolah-olah di Indonesia mobilnya mewah semua. Buat apa mewah-mewah kalau semuanya itu bukan produksi nasional di dalam negeri sendiri. Saya tidak bangga kalau memakai brand mewah tapi bukan dari negara saya. Saya lebih bangga memakai brand mewah tapi kalau itu hasil produksi di dalam negeri sendiri. Jadi kalau memakai barang-barang mewah, ini loh mewah, itu kan pada luar negara. Dan itu justru membuat ekonomi kita tidak semakin tumbuh. Karena apa? Kita mencintai barang produk luar negara. Kalau ekonomi kita mau tumbuh, ya harusnya kita mencintai brand-brand lokal ciptaan negara kita sendiri. Di sini saya bukan niat menggurui ya, tapi setidaknya sebagai orang Indonesia, kita harus lebih membanggakan produk di dalam negara sendiri. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Benarkah mobil orang Malaysia itu tidak semewah yang ada di Indonesia? Nah, di sini saya akan jelaskan semuanya supaya tidak timbul salah paham. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semuanya. Misalnya saya waktu ke Malaysia, itu mobil-mobilnya juga saya aneh. Di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu ya. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda. Bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, BMW itu sultan buat mereka mah gitu. Nah buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Nah beda dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Nah kalian makanya jangan bully lagi. Indonesia dulu dengan Indonesia sekarang udah jauh banget gitu, udah jauh beda. Lihat aja mobil-mobilnya. Kan kalian di situ hanya Proton, hanya mobil-mobil yang kalau di kita mah murahan gitu ya. Karena kenapa Proton di Indonesia itu nggak laku? Karena memang murahan gitu. Sedangkan orang Indonesia jauh lebih mampu untuk beli yang mobil yang bagus. Bahkan Ferrari, Lamborghini, Hammers, Limousine, Tesla laku di Indonesia gitu. Nah, menandakan bahwa Tesla memang ada, Mas. orang Ada Indonesia sedikit sekarang saja. itu jauh lebih kaya-kaya. Jangan dibilang bahwa orang Indonesia miskin. Oke, coba akan saya puter ini. Ya. Ini dia nih mobil-mobilnya ya. Paling enggak Daihatsu. Tapi yang jelas itu lebih bagus dibanding yang beredar di sana. Lihat kereta, ini kan kereta tuh Hyundai, tapi sudah diproduksi di Indonesia. Ya, lihat, nggak ada mobil-mobil yang murah, semuanya mobil-mobil mahal nih. Kalian pasti akan melek deh, bukan hanya mahal dan ini baru-baru semuanya, lihat tuh. Ini baru-baru mobilnya gitu. Kalau di Indonesia sekarang tuh mobil 5 tahun tuh udah diganti itu. Lihat, karena saking kayaknya sekarang orang-orang Indonesia. Lihat nih, baru-baru semuanya tuh. Lihat. Ya makanya kalian jangan bully lagi kita, jangan membuli lagi Indonesia karena Indonesia udah beda sekarang. Transportasi publik juga kalian sudah kalah. Di Indonesia ini sekarang itu sudah ada LRT, sudah ada MRT, bahkan kalian belum punya kereta cepat, kita sudah punya. Karena kereta cepat Indonesia ini adalah yang pertama di ASEAN. Kalian harus tahu itu. Teruntuk masnya yang konon katanya sudah pernah ke Malaysia. Tapi kalau saya lihat di dalam video masnya tidak pernah menunjukkan suasana yang ada di Malaysia. Masnya jangan membuat video yang kiranya saling berselisih di media sosial, Mas. Saya juga berada di Malaysia, Mas. Mobil-mobil yang bermerek di Malaysia juga banyak, Mas.
Kemudian untuk mobil Proton dan juga mobil nasional buatan Malaysia sendiri itu juga yang baru canggih-canggih. Kemudian masnya mengatakan katanya tidak ada mobil mewah di Malaysia. Itu salah besar mas ya, salah besar. Banyak mobil mewah yang beredar di sini, saya melihat sendiri. Kemudian dari soal segi infrastruktur transportasi, Malaysia lebih maju duluan mas. Malaysia lebih maju duluan. LRT, MRT itu mereka sudah punya sejak pada zaman dahulu. Kalau di Indonesia kan baru-baru ini mas. Udahlah mas, jangan membuat perselisihan di media sosial. Kemudian soal kereta cepat mas. Kereta cepat sekarang merugi mas. Kalau saya lihat dari pemberitaan media sosial mas, ini bukan kata saya ya, tapi kata media, merugi. Lalu buat apa punya kereta cepat kalau warganya tidak aman, kalau warganya kurang makmur? Itu yang mengatakan juga Pak Prabowo mas, presiden baru kita. Loh, mau gimana lagi? Coba. Untuk soal kualitas jalan raya, kita juga tertinggal jauh mas dari Malaysia. Udahlah mas, kalau memang kita memang kalah, ya udah kita akui kalah. Dan bagaimana kita juga bisa seperti mereka? Bagaimana kita maju seperti mereka? Jangan justru menimbulkan ujaran kebencian mas, gitu loh. Apalagi kita ini kan sesama negara se-ASEAN, harus saling menjaga kerukunan satu sama lain untuk demi kemajuan bersama-sama. Begitu mas, kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Jadi kita tak perlu istilahnya apa ya, merasa yang terpaling maju. Tapi pada hakikatnya tidak semua yang masnya katakan itu benar. Masnya juga mengatakan orang Indonesia sekarang sudah kaya-kaya. Itu tidak semuanya mas. Ya, tidak semuanya. Mungkin itu hanya perkataan masnya saja. Orang kaya, orang miskin di semerata dunia ada mas. Jadi alangkah baiknya kalau masnya membuat video itu diselidik terlebih dahulu supaya tidak salah dalam penyampaian. Kira-kira seperti itu mas. Dan sekarang faktanya di Indonesia Gen Z-nya juga pengangguran 10 juta. Bayangkan bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut supaya Gen Z, generasi muda lebih produktif dan tidak pengangguran. Itu juga harus menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan mas. Soal mobil nasional yang dijanjikan oleh Bapak Presiden kita ternyata itu juga gagal mas. Katanya kan mau memproduksi mobil sendiri. Hal ini kan juga perlu ditanyakan juga mas. Kenapa Malaysia bisa memproduksi mobil nasional sendiri? Kenapa kita tidak bisa? Loh, gimana mas? Langsung kita reaction video berikutnya. Kita melihat perkataan Bapak Presiden Jokowi yang menjanjikan katanya akan membuat mobil nasional sendiri. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya. PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Nah, ini video tahun lalu ya, katanya Indonesia akan mempunyai produksi mobil di dalam negeri sendiri. Itu yang menyatakan Bapak Presiden kita sendiri. Jadi tidak ada salahnya kalau netizen bertanya-tanya kemana mobil yang dikatakan katanya buatan dalam negeri sendiri. Katanya SMK merupakan salah satu mobil yang digadang-gadang, mobil nasional dari Indonesia sendiri. Tapi sekarang tak tahu hilang entah ke mana. Dan ini menjadi pertanyaan netizen. Ini adalah merek kita sendiri. Nah, ini dia. Yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu
oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, ada inisiator yang dulu saya kenal, ada di sini semuanya. Tetapi yang namanya membuat mobil itu kan hanya tidak memproduksi saja, tetapi juga bagaimana menjualnya. Kalau harganya nggak sambung dengan konsumen, siapa yang beli? Tadi dari belakang saya lihat bagaimana mesin dan komponen-komponen lain dirakit. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80, apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsip Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsip kita sendiri, ini akan laku. Mantap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini pabrik dan gedung sarana prasarana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi, PT SMK, pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih atas komentarnya. Ya, kami memang tidak ada program mobil nasional. Kenapa? Karena kami nggak suka drama, kami tak suka menipu diri sendiri. Kalau tak bisa buat mobil dengan teknologi sendiri, dengan mesin sendiri, engine kita ciptakan sendiri, bodi, rangka semua kita buat sendiri, tak payahlah kita cakap itu mobil nasional, ya. Kalau mobil dari China dan mobil dari Jepun atau Korea hanya kita rakit di sini, semua spare part, semua engine dan lain-lain teknologi semua kita hanya memasang macam Lego, ya, mainan Lego kan, tahu kan? Yang mainan Lego kita pasang ini lalu jadi kapal, ini jadi robot macam itu, ya, ini jadi mobil, ya. Kalau macam kita rakit saja, ya kita tak payah sombong merasa itu buatan negara sendiri, bukan, ya, kita tak bisa buat itu. Yang punya teknologi buat engine itu baru bisa dikatakan car maker yang buat mobil, ya. Kalau kita bisa buat engine dari teknologi kita sendiri, dari blueprint rancang bangun dari kita sendiri asli, nah itu bisa kita cakap itu mobil buatan kita sendiri, ya. Kalau masih kongsi-kongsi sama perusahaan asing tak payahlah, ya. Itu mobil Jepun, ya bilang mobil Jepun lah, pakai merek asli dia mobil Jepun lah, ya. Kita macam-macam sok-sok pakai mopnas gitu, lalu orang warga kami tak mau beli, ya. Kita sudah ada dulu mopnas, itu kurang begitu laku, ya. Mending kita beli langsung merek-merek langsung dari Jepun, Suzuki, Toyota, ya, Daihatsu, ya. Kalau dari China sekarang yang laku itu BYD, Wuling, ya. Tak payah kita menipu diri, ya, mobilnya misalnya mobil dari Tiongkok, ya, merek Ling Ling, ya, Ling Ling 007, lalu kita tempel gambar kuda lumping, ya, kita cakap ini mobil nasional kami, merek kuda lumping, ya, itu menipu diri sendirilah, ya. Mohon maaf ya, saya bukan menyinggung, bukan menghina negara Anda. Ini tak ada kaitan dengan negara Anda. Saya cakap masalah mobil nasional di Indonesia, bukan cakap masalah mobil nasional di Malaysia. Malaysia urusan Malaysia, ya. Kami tak peduli. Ya. Ini mobil nasional di Indonesia, kenapa tak jalan? Ya begitulah, ya.
Karena itu bukan mobil rancang bangun semua dari negara kita sendiri. Kita masih kongsi dengan Korea, kongsi dengan Tiongkok, kongsi dengan Jepang, ya. Dan orang boleh tengok ini mobil Korea, ya, mereknya merek ini, tipenya tipe ini, mesinnya pun sama, ya. Cuma ganti logo, ganti merek, nanti ditertawakan, dihina, dijulitin sama warga negara jiran yang mulutnya itu kadang-kadang suka begini-begini, ya. Kita kan malu, kita nggak mau kayak begitu gitu loh, ya. Kita tahu banyak sekali warga-warga jiran yang sangat dengki kepada negara kita. Kalau kita buat Mopnas dan ternyata itu mobil dari negara lain yang hanya kita ganti merek dan kita ganti logo, ya kalian warga-warga jiran pasti juga begini-begini kan. Nah itu kita nggak mau kayak begitu, ya. Saya tak tahu sistem di negara Anda macam mana soal Mopnas, ya. Tapi yang kita tengok itu adalah ganti logo, ganti merek macam itu, ya. Kalau kalian bangga ya suka-suka kalian lah, ya. Kami berikan beginilah kalau kalian bangga, ya. Anda bahagia, kami senang, itu moto kami, ya. Kami tak payah dengki, tak payah iri hati, ya. Di Indonesia kami punya kilang perakitan pesawat di Bandung, PT Dirgantara Indonesia. Boleh buat pesawat militer dan sipil, boleh buat helikopter, ya. Tapi kami tak bisa mengatakan itu buatan Indonesia, tapi dirakit di Indonesia. Karena apa? Mesin-mesinnya dan berbagai macam teknologi yang canggih-canggih masih kita import. Kita berkongsi dengan perusahaan-perusahaan penerbangan di Eropa macam Airbus, ya, macam CASA dan lain-lain. Kita ciptakan, kita berkongsi teknologi di situ. Kita di sini kita hanya membuat, merakit pesawat-pesawat itu, ya. Kita harus jujur macam itu. Kita tak berani cakap itu pesawat CN295, pesawat N212 dan lain-lain. Itu 100% buatan Indonesia. Bukan, kita tak berani cakap macam itu. Kita hanya merakit, ya. To assemble, ya, the planes macam itu, ya. Dan untuk kapal laut kita punya PT PAL di Surabaya, ya. Kita bisa buat kapal-kapal perang dengan ukuran sedang dan kecil, ya. Lalu kapal-kapal komersial juga kita bisa buat di galangan PT PAL, ya. Lalu kita punya PT Inka, mereka buat gerbong-gerbong yang bagus, kualitas baik, dan kita sudah ekspor ke macam-macam negara, ya. Itu kita boleh bangga, kita buat gerbong-gerbong kereta api itu, ya. Dengan kualitas yang baik, dengan harga bersaing, itu boleh kita bangga, ya. Kalau mobil nasional tak payahlah, kita beli langsung mereknya. Mobil Cina lah, mobil Jepang lah. Mobil Korea lah, mobil Eropa lah. Tak payah menipu diri, ganti-ganti logo, ganti-ganti merek. Nanti ditertawakan banyak orang, ya. Nanti ditertawakan banyak orang, kita jadi koyak, ya. Jadi malu macam itu, ya. Kenapa mobil nasional yang ada di Indonesia tidak berkembang? Dan kenapa mobil Proton buatan Malaysia lebih berkembang? Intinya seperti itulah pertanyaan daripada netizen. Dalam tanda kutip intinya seperti itu. Dalam tanda kutip intinya seperti itu. Untuk Mas Misteri harusnya kan bisa menjawab. Jangan tanyakan kepada saya, karena saya tidak menjanjikan hal itu. Yang menjanjikan mobil nasional buatan Indonesia sendiri adalah Bapak Presiden kita, Mas Misteri. Jadi Mas Misteri tak perlu menjawab persoalan yang lain-lain. Cukup jawab dengan simpel saja, ya kan? Dan tidak ada salah jika ada pertanyaan netizen seperti itu. Karena apa? Ucapan Bapak Presiden kita juga diliput oleh beberapa media. Kalau benda tersebut ditanyakan, ya nggak ada salahnya. Bapak Presiden sendiri yang berjanji seperti itu kok. Lalu di mana sekarang wujudnya mobil nasional buatan Indonesia sendiri? Dan faktanya kita memang kalah dengan Malaysia soal mobil nasional. Oke, simpelnya seperti itulah. Dan video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia, tetap tenang, tidak usah saling mencaci maki dan tidak usah saling membenci.
Berselisih boleh, tapi tidak usah saling merendahkan satu sama lain. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semuanya. Dan teruntuk masalah mobil buatan Indonesia sendiri, saat ini Indonesia belum punya mobil nasional. Kalau masih ada pertanyaan yang agak panjang lagi, silakan boleh langsung ditanya Bapak Presiden. Itu yang janji adalah Bapak Presiden ya. Jadi saya tidak bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.